Dalam 1 bulan, 2 kejadian banjir besar melanda kawasan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ribuan rumah terendam banjir hingga setinggi 3 meter, menyisakan bagian atap. Ribuan kepala keluarga terdampak. Namun tak disangka, salah satu korban banjir adalah Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin. Banjir merendam kampung halaman M. Syarifuddin di Desa Laya, Kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu. M. Syarifuddin tiba di kampung halaman Rabu malam. Tak disangka keesokan harinya, banjir bandang kiriman melanda. Karena hampir puluhan tahun sebelum ini, tidak pernah banjir seperti ini. Saya sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di kampung ini, saya tahu bersih sungai ini. Nah, tapi sekarang nyatanya demikian, ya mungkin perlu dilakukan penelitian dengan sungguh-sungguh. Apa ini yang menyebabkan banjir sebulan sampai 2 kali? Menurut Syarifuddin, musibah banjir ini tergolong luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Oku. Hujan deras yang melanda kawasan hulu Kabupaten Oku menyebabkan air sungai Ogan dan beberapa sungai lainnya meluap. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Warga merekam detik-detik erupsi yang tiba-tiba terjadi di kawasan wisata Kawah Nirwana Keramikan, Lampung Barat, Lampung. Terdengar letusan dan terlihat material pasir, lahar, hingga asap tebal terhempas ke udara setinggi 200 meter. Letusan yang terjadi pada Jumat kemarin membuat pengunjung sekitar kawah panik. Diketahui, kawah belerang yang jadi lokasi wisata tersebut sering terjadi letusan setiap tahunnya, namun letusan kali ini adalah yang terbesar. Telah terjadi letusan di wisata keramikan Pekon Sukarmarga, Kecamatan Suwoh, yang mengakibatkan semburan setinggi 200 meter dan mengeluarkan batu dan lumpur panas. Sehingga sekarang kami sebagai Satgas, aparat gabungan menghimbau masyarakat supaya tidak mendekati lokasi. Dampak letusan akibatkan 3 lubang muncul di sekitar kawah dan tumbuhan sekitar lokasi kejadian alami kekeringan. Insiden ini juga akibatkan wisata Kawah Nirwana ditutup untuk waktu yang belum ditentukan. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung melaporkan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai menunjukkan titik terang seiring penangkapan Peggy dan kemunculan saksi kunci. Jamaah calon haji Indonesia gelombang 2 mulai tiba di Jeddah, Arab Saudi. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani Sabtu pagi Anda. Bersama saya Rizky Hasan, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politiknya saat membuka Rakernas kelima PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Pidato politik Megawati Soekarnoputri menentukan sikap politiknya usai kontestasi Pilpres 2024. Lalu saya harus mengatakan, dalam pidato politiknya, Megawati Soekarnoputri menegaskan meski kontestasi Pilpres 2024 telah usai, ia meminta 3 parpol koalisi yakni P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo untuk tetap setia bersama PDIP. Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Megawati juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran para petinggi partai politik pengusung Ganjar Mahfud, diantaranya Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusudibyo, Ketua Umum Hanura, Osman Sabtaodang, dan Wakil Ketua Umum DPP P3, Rusli Effendi. Yang lucu tentu yang kami ingin sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih. Sayangnya Pak
Mardiono tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum, lalu Bapak Dr. Usman Sabta, Ketua Umum Hanura, Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo. Lalu saya harus mengatakan, karena saya waktu mereka bertiga itu minta pada saya, kalau kami yang lucu bilangnya begini, Ibu, kalau kami koalisi enggak bisa. Saya langsung bilang begitu, karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus di stressing bahwa banyak sekali mereka yang salah. Karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud, sistem kita adalah presidential system. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto kompak berseragam PDIP saat menghadiri Rakernas kelima PDIP. Banyak fans ya. Andika mengenakan seragam merah PDIP lengkap dengan logo banteng di sebelah kiri. Dengan wajah ceria, Andika duduk di samping mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Andika sebelumnya bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Sedangkan Andi Wijayanto bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud sebagai Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud. PDIP selanjutnya akan melakukan konsolidasi organisasi partai dan mempersiapkan Kongres pada 2025 mendatang. 12 orang pakai balok gede. Pemirsa, kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat menjadi perhatian masyarakat. Saksi kunci tahun 2016 muncul ke publik menerangkan kronologi peristiwa yang merenggut nyawa sepasang kekasih. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak. Misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mulai terkuak. Seorang pria asal Cikarang, Jawa Barat merupakan saksi kunci. Aif, warga desa Karangasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa tersebut, saat Aif bekerja di sebuah bengkel dan car wash, melihat para pelaku menyerang Vina dan Eki menggunakan batu, mengejar korban dengan 4 motor, hingga flyover. Lokasi kedua korban ditemukan tewas. Itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstisi itu lewat, dilempari batu terus dikejar-kejar tuh. Memepet itu ada 4 motor. Aif mengenali para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong dan berkumpul di sebuah rumah yang persis di depan bengkel tempatnya bekerja. Pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, keluarga Peggy meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dan polisi salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian 2016 silam, Peggy sedang berada di Bandung dan Egi dari keluarga tidak mampu. Ibu kandung Peggy, Kartini, menceritakan penggeledahan berlangsung di seluruh ruangan yang ada di rumah. Sejumlah dokumen dibawa oleh petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat, didampingi Polres Cirebon Kota. Polisi membawa sejumlah dokumen milik Peggy, diantaranya ijazah, 2 STNK, dus HP, dan fotokopi KTP milik Peggy. Tidak ikut terlibat gitu aja. Pas saya kan enggak ada surat panggilan. Kata majikan saya, ada surat panggilan enggak, ada surat penangkapan enggak? Kata saya enggak ada, Bu. Ya udah, enggak usah, katanya gitu. Adem aja gitu ya. Adem udah sampai sekarang. Sekarang ramai lagi pas mulai pas viral Vina. Itu juga pas viral Vina tuh Peggy enggak ada di sini, lagi di Bandung juga lagi kerja.
Penggeledahan berbeda dengan penggeledahan tahun 2016 lalu. Petugas kepolisian hanya membawa 2 sepeda motor milik Peggy dan adiknya. Dari Kabupaten Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Tois Iskandar melaporkan. Pemerintah mengambil langkah serius memberantas judi online. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi menegaskan pihaknya akan mencabut izin bagi penyelenggara jasa internet dan mengenakan sanksi 500 juta rupiah per konten jika tidak memenuhi atau mematuhi aturan. Gambaran 10 besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah live slot, RTP slot, no limit, situs slot, slot gacor, pragmatic slot, kasino online, togel, bonus slot, dan seki 9. Selanjutnya hari ini saya ingin menyampaikan hal penting, yakni peringatan keras. Pertama, kepada seluruh pengelola platform digital seperti X, Telegram, Google, Meta, dan TikTok. Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten. Kedua, kepada seluruh penyelenggara Internet Service Provider atau Internet Service Provider atau ISP, jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online, maka saya tidak segan-segan mencabut izin Anda. Saya ulangi, mencabut izin Internet Service Provider yang digunakan untuk fasilitasi permainan judi online. 31.000 pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta pada libur panjang akhir pekan. Pengunjung didominasi rombongan keluarga yang mengajak anak-anak berpiknik dan mengenal berbagai jenis fauna. Libur panjang Hari Raya Waisak dimanfaatkan warga Jakarta berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selain bisa mengenalkan anak-anak ragam fauna, pengunjung juga bisa menikmati sejumlah wahana. Salah satunya bersepeda listrik berkeliling Ragunan. Di momen libur panjang akhir pekan kali ini, jumlah wisatawan dari Jabodetabek meningkat 2 kali lipat mencapai 31.000 orang. Selain harga tiket yang murah seharga 3 hingga 4.000 rupiah untuk anak dan dewasa, suasana alam nan asri menjadi tempat favorit berwisata bersama keluarga tercinta, terlebih Taman Marga Satwa mengusung tema Sistem Ekologi Alam Liar. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan wisatawan dari dalam maupun luar kota Bandung untuk berlibur di Taman Alun-Alun Kota Bandung. Taman yang berada di pusat kota dan berada di depan Masjid Raya Kota Bandung tersebut mudah dijangkau dengan transportasi umum. Taman Alun-Alun Kota Bandung yang mempunyai luas 1.200 meter persegi dilengkapi dengan hamparan rumput sintetis, taman bunga, area playground anak-anak, dan hamparan bunga menjadi daya tarik bagi warga dan wisatawan untuk menghabiskan akhir pekan. Warga melakukan aktivitas bersama keluarga dengan anak-anak, bermain di tengah taman dan bersuah foto. Alun-alun Kota Bandung adalah tempat favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Terdapat shelter bus bandros atau Bandung Tours on Bus yang bisa diakses wisatawan untuk berwisata keliling Kota Bandung. Di momen libur panjang akhir pekan, Anda bisa berkunjung ke Mini Zoo Ibarbo di Sleman, Yogyakarta. Uniknya di tempat wisata tersebut, Anda bisa menyaksikan langsung serunya atraksi hewan mamalia. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dari Yogyakarta. Pemirsa, menghabiskan libur akhir pekan begitu ya, di kawasan Sleman Yogyakarta ini banyak dipadati oleh wisatawan. Tempat saya melaporkan ini yakni di Ibarbo Yogyakarta, begitu menjadi destinasi favorit bagi wisatawan untuk menghabiskan libur akhir mereka, mengajak keluarga, kemudian mengajak anak-anak begitu ya untuk berwisata edukasi. Karena di sini dapat menyaksikan koleksi satwa lebih dari 500
koleksi yang bisa disaksikan dan juga bisa diajak berinteraksi. Nah, yang menariknya saat ini sedang dilakukan show animal di mana ada hewan mamalia, kemudian ada hewan aviari yang juga bisa dipertunjukkan bagi para wisatawan. Dan ini menjadi salah satu ikon begitu ya untuk destinasi favorit ini. Saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung di sini yang nampaknya sedang asik menyaksikan show animal di sini. Halo Mbak, boleh diperkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana? Oke, nama saya Neno, asalnya dari Cirebon. Mbak Neno, ini kan jauh-jauh dari Cirebon begitu ya. Tahu tempat lokasi wisata ini dari mana sih? Dari IG. Gimana tanggapannya? Anak-anak alhamdulillah senang sih di sini. Dia tadi bisa feeding rabbit, terus ada feeding domba juga. Dia bisa lihat-lihat burung, banyak macam-macam jenisnya. Kalau yang paling favorit untuk anak-anak nih yang zona apa? Tadi mereka senang banget pas lagi kasih makan kelinci, karena memang anak-anak saya suka kelinci. Terima kasih Mbak atas waktunya, selamat menikmati waktu liburnya bersama keluarga. Dan itu tadi pemirsa salah satu pengunjung wisatawan yang datang dari Cirebon yang memang selain kita bisa menyaksikan begitu ya animal show, bisa melakukan feeding kepada beberapa hewan-hewan mamalia yang ada di kawasan Ibarbo ini. Selain itu juga ada wahana permainan nih yang bisa dinikmati juga oleh para pengunjung. Dari Sleman, Adisa Rizky Fadoliku Sandarto, Ayus melaporkan untuk Anda. Libur panjang dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berlibur keluar kota bersama keluarga. Penumpang kereta cepat Wus meningkat 30% dibandingkan hari biasa. Libur long weekend menjadi momen yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Sejumlah warga Jabodetabek memilih untuk menghabiskan libur long weekend berlibur keluar kota. Salah satu mode transportasi yang menjadi pilihan adalah kereta api cepat Wus. Warga berbondong-bondong hendak mencoba mode transportasi ini karena efektif, waktu, dan nyaman. Jamaah Haji Indonesia gelombang 2 mulai tiba di Jeddah, Arab Saudi hari Jumat. 2 kelompok terbang tiba bersamaan, yakni JKG 27 dan PDG 10 yang sama-sama membawa 388 calon haji tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah calon haji Indonesia gelombang 2 mulai tiba di Jeddah, Arab Saudi hari Jumat. 2 kelompok terbang tiba bersamaan, JKG 27 dan PDG 10 yang sama-sama membawa 388 calhaj tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. 2 kloter calhaj Indonesia tiba dengan mengenakan pakaian ihram. Rencananya mereka bertolak ke kota Makkah untuk menjalankan ibadah umroh wajib. Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Yusron B. Ambari mengatakan kedatangan calhaj menandakan fase kedatangan jemaah haji gelombang 2 di Tanah Suci. Kedatangan calhaj mendapat sambutan secara khusus baik dari pihak imigrasi maupun Arab Saudi. Sebab untuk calhaj dari Jakarta sudah fast track sehingga mereka mengarahkan. Kepala Daerah Kerja Bandara Abdillah mengatakan kedatangan tamu Allah gelombang 2 tersebut relatif lancar. Calhaj diimbau mengenakan pakaian ihram mulai dari embarkasi karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh otoritas bandara termasuk Kementerian Haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, tim liputan melaporkan. Pemirsa, menjelang Idul Adha, pedagang berburu hewan kurban langsung ke peternak demi mendapatkan hewan kurban berkualitas dengan harga lebih murah. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban semakin sibuk. Beberapa pedagang bahkan masih berburu hewan kurban langsung ke peternak demi mendapat hewan kurban berkualitas dengan harga lebih murah. Peternak kambing dan domba mulai tersenyum lebar. Para pedagang berdatangan mencari hewan kurban. Seperti di Purbalingga, Jawa Tengah, pedagang mulai berburu hewan kurban sejak 2 bulan terakhir. Biasanya mereka menampungnya terlebih dahulu di kandang-kandang pembesaran sebelum dikirim ke kota-kota besar. 1 bulan kita domba masuk, kita suntik vitamin, biar memacu nafsu makan, kita tambahi untuk pakan kita menggunakan konsentrat atau complete feed. Karena untuk memacu pertumbuhan dombanya biar bobotnya itu naik signifikan. Kondisi ini tentunya menjadi berkah bagi peternak hewan kurban. Dalam sepekan, 30 hingga 40 ekor domba dibeli pedagang dari luar kota. Angka aman kita menerima pesanan sampai H-7. Cuma biasanya sampai hari tasrik pun itu kita masih menerima, tapi dengan catatan menyesuaikan ketersediaan yang ada di lapangan ya. Jadi biasanya kan ada tambahan, kurang 1, 2 dan lain sebagainya, kita masih bisa menyesuaikan. Penjualan hewan kurban tahun ini meningkat hingga 50%. Meski Idul Adha masih 3 pekan, sudah terjual hingga 200 ekor domba. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo berlibur bersama keluarga di Yogyakarta. Presiden bermain sepeda bersama cucu-cucunya dan sempat menyapa warga Jogja. Presiden Joko Widodo bersepeda di halaman Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta Jumat pagi. Presiden bersepeda menemani kedua cucunya, Jan Etes dan Lalembah Mana. Mereka sempat berhenti menyapa warga yang menanti dari kejauhan. Tak hanya wisatawan, warga sekitar juga pedagang Malioboro berdatangan ke sekitar Istana Negara Gedung Agung. Harapannya ya semoga sehat selalu, sehat, sehat. Tadi dari jam berapa? Saya ya dari pagi, saya jualan dulu. Oh, jualan. Ya. Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta dijaga petugas TNI Polri dan Pas Pampres. Sejak pagi, warga memadati lokasi di depan Istana Negara setelah mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo dan keluarga menginap di sana. Sejumlah informasi menyebutkan Presiden Joko Widodo berada di Yogyakarta untuk agenda internal. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Partai Perindo telah resmi mendukung Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jawa Timur 2024. Kedua tokoh tersebut diapresiasi sebagai gubernur dan wakil gubernur yang membawa banyak kemajuan di Jawa Timur. Selama memimpin Jawa Timur periode 2019 hingga 2024, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hingga 3,58%. Keberhasilan selama kepemimpinan dua tokoh ini mendapat apresiasi dari Partai Perindo dengan memberikan dukungan pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo juga mengapresiasi kedua tokoh ini. Khofifah Emil dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur dengan berbagai program, yang salah satunya adalah UMKM. Bagaimana menghadapi bonus demografi bersama-sama dan berpihak kepada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan tentunya terhadap UMKM. Itu yang akan menjadi perhatian kami, dan oleh karena itu atas arahan juga Ketua Umum kita akan siap mendukung pemenangan dari Ibu Khofifah dan Mas Emil ke depannya. Dukungan dari Partai Perindo ini menambah kekuatan bagi pasangan Khofifah Emil untuk bersama menjalani sinergitas dalam melanjutkan pembangunan di Jawa Timur 5 tahun mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Kabupaten Karo menerima berkas pendaftaran bakal calon Bupati Karo dari Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Antonius Ginting. Tokoh asal Kabupaten Karo tersebut
akan memajukan Kabupaten Karo menjadi lebih baik. DPD Partai Perindo Kabupaten Karo menerima berkas pendaftaran bakal calon Bupati Karo Brigjen Polisi Purnawirawan Antonius Ginting. Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 1 ini memiliki latar belakang di bidang kesehatan dengan pengalaman memimpin sejumlah rumah sakit Polri. Dukungan dari Partai Perindo pada Pilkada 2024 sangat diharapkan Antonius Ginting untuk bersama-sama membawa Kabupaten Karo menjadi lebih baik di segala bidang. Bagaimana Karo harus maju, bagaimana Karo harus berkembang seiring dengan kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi kita terpanggil, mari kita sama-sama membangun Karo, Karo beriman, Karo berbudaya, Karo modern, Karo unggul, dan Karo sejahtera. Sampai hari ini masih tetap 3 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran, dan pada hari ini sudah 2 orang yang sudah menyerahkan berkas formulir pendaftaran. Yang hari ini itu atas nama Antonius Ginting. Nantinya, berkas para pendaftar akan diserahkan ke DPW Partai Perindo Sumatera Utara dan diajukan ke DPP untuk tahap seleksi sebelum diterbitkan surat rekomendasi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansa, iNews melaporkan. Berlibur ke Bandung, Anda bisa mencicipi bakmi culture yang lagi happening di kalangan anak muda Kota Bandung. Informasi menarik ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, urusan kuliner Kota Bandung seolah nggak ada habisnya. Kini muncul bakmi culture yang tengah happening di kalangan anak muda Kota Bandung. Lokasinya pun unik, di dalam sebuah gang di Pasar Besi Kebonsiri. Menyusuri gang di Pasar Besi Kebonsiri Kota Bandung, Anda akan menemukan satu hidden gem. Dari luar, kedai mungil ini sudah menjanjikan atmosfer yang berbeda. Dekorasi ala kanton dengan lampion-lampion merah memberikan suasana hangat. Kedai Feng Noodle Bar ini menyajikan menu utama bakmi artisan. Terdapat 2 pilihan mie pipih lebar dan mie original. Pengunjung dapat memilih berbagai pilihan rasa, mulai dari bumbu taichan, gurih dengan sensasi garlic yang kuat, spicy tiger nut, bumbu kacang manis gurih pedas yang unik, sambal mala dengan pedas yang membuat kebas, hingga kuah pitung lamian, paduan kuah soto Betawi yang gurih dan creamy dicampur dengan bumbu bakmi khas Tiongkok. Sungguh menggoda. Kalau misalkan dari teksturnya memang mie-nya memang kenyal. Penasaran sama informasinya kan memang homemade ya, tapi yang lebih amazing-nya itu adalah si brisketnya kerasa banget. Beberapa kadang di tempat lain si brisket kan hanya sekedar nama doang, tapi ternyata di sini asapnya kerasa banget sih. Mie-nya kan saya pakai sate taichan. Nah, sate taichannya itu gurih gitu. Lembut si tekstur dagingnya. Kedai dibuka di tempat yang tidak biasa karena harga sewa tinggi di tengah kota Bandung. Meski harus menjelajah gang di Pasar Besi, sejumlah pengunjung kini menjadi pelanggan tetap. Ketika main ke sini ya anggapan kita kayak main ke rumah temen gitu, ngobakmi sama keluarga gitu. Jadi dengan konsepan yang lebih tempat yang kecil tuh bisa jadi tempat yang lebih ngasih nuansa baru lah, kayak di jalanan di Taiwan atau di Jepang lainnya gitu. Mie dan bahan-bahan homemade memiliki tekstur yang spesial, dipadu beragam pilihan rasa dan topping memenuhi hasrat para foodie lover. Pengunjung juga bisa memilih berbagai topping, mulai dari sate taichan, daging brisket panggang, hingga bakso ikan. Harganya tentu saja terjangkau, mulai dari Rp18.000 saja. Bagaimana? Siap menjelajah sudut kota Bandung? Dari kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Internet cepat yang dikembangkan Elon Musk mulai mengudara di langit Indonesia. Koneksi internet melalui satelit dapat memperluas layanan internet berkecepatan tinggi, terutama di daerah terpencil. Berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu.
membuat perusahaan teknologi di dunia berbondong-bondong meningkatkan kualitas layanannya, salah satunya pengembangan internet. Baru-baru ini, pendiri SpaceX, Elon Musk bersama beberapa menteri meluncurkan layanan internet Starlink di sebuah puskesmas di Denpasar, Bali. Mengudara di langit Indonesia melalui satelit yang mengorbit di bumi pada ketinggian rendah dan low Earth orbit dengan memberikan layanan internet kecepatan tinggi. Salah satu masyarakat di Depok, Jawa Barat yang menggunakan internet Starlink, Arif Mujahidin, mengaku menggunakan internet merupakan bagian dari kebutuhan untuk mencari informasi maupun belajar melalui sarana internet. Arif juga menjelaskan internet ini memberikan kepuasan bagi pengguna karena langsung terkoneksi dengan satelit. Jadi tidak hanya koneksi diperlukan untuk belajar dan mencari informasi, tapi bisa dipergunakan lebih luas lagi teknologi yang berbasis internet. Dan Starlink hadir tentu saja dengan menawarkan internet yang berbasis satelit. Selain itu, internet berkecepatan tinggi memberikan pilihan bagi masyarakat Indonesia, khususnya membantu pelayanan internet di daerah terpencil, di bidang pendidikan, kesehatan, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Rian Rahman melaporkan. Pelaku usaha pariwisata terus didorong untuk segera melakukan pentingnya standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata. Hal tersebut penting dalam mitigasi masalah serta bukti pelaku usaha telah menerapkan standar usahanya. Kerap terjadinya pelanggaran dan tindakan kriminal di sejumlah destinasi pariwisata khususnya Bali menjadi bahasan pada rapat koordinasi standarisasi dan sertifikasi usaha sektor pariwisata di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata penting dilakukan untuk memastikan seluruh rantai pasok pariwisata memiliki aspek berkualitas dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, Menparekraf Sandiaga Uno mendorong seluruh pelaku usaha untuk segera melakukan standarisasi dan sertifikasi usahanya. Di Bali sendiri ini pusatnya pariwisata kita, tapi jumlah perusahaan yang tersertifikasi masih sangat rendah. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan rakor ini kita giatkan kembali, termasuk juga praktek-praktek green sustainable tourism yang banyak disoroti kemarin sebelum penyelenggaraan WWF ini, yang harus terus kita tingkatkan. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata bukan hanya melindungi wisatawan saja, tapi juga para pekerja maupun pelaku usaha di sektor parekraf. Dari Badung, Bali, Bagus Alit Ainus melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rizky Hasan. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.